ini panas banget ya kayak gini. Kak Risma, kayaknya kamu rajin banget ya bantu mama kamu masak. Enggak kok, aku jarang juga bantu mama aku masak di dapur. Emang kenapa? Ah, masa sih? Yang bener. Tapi kok beneran kamu bau bawang gini? Bercanda, maaf. So asik anjir. Ini adalah contoh salah satu teks anekdot. Teks anekdot adalah teks singkat yang terdapat unsurnya adalah lucu dan mengesankan. Teks anekdot itu ada cerita lucu dan menghibur. Teks ini menceritakan kisah-kisah kehidupan sehari-hari, tokoh terkenal dan tokoh penting. Jadi, teks anekdot itu adalah berdasarkan kisah nyata. Teks anekdot itu digunakan untuk mengeritik, yang mana itu mengkritik melalui sindiran lucu yang melalui suatu kejadian yang bersangkutan dengan tokoh penting. Namun, teks anekdot itu bukan leluconan saja, tapi teks anekdot ini itu adalah gimana mengungkapkan suatu kejadian yang didasarkan dengan cerita itu sendiri. Berikutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Ciri teks anekdot yang pertama adalah mampu membuat orang tertawa karena adanya kisah lucu yang ada di dalam teks anekdot. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Teks anekdot ini mampu membuat orang tertawa karena adanya kisah lucu di dalam teks tersebut. Yang ketiga, bersifat menyindir. Karena tidak adanya aturan yang tetap dalam teks anekdot, beberapa orang menggunakan teks anekdot ini untuk menyindir seseorang atau sekelompok. Nah, berikutnya bisa mengenai orang penting. Sama seperti teksnya tadi, teks anekdot tidak memiliki peraturan yang tetap. Maka dari itu beberapa orang bisa menggunakan hal tersebut untuk menyindir para petinggi negara. Yang kelima, teks anekdot memiliki tujuan tertentu. Teks anekdot itu lebih fleksibel, yang membuat penulisnya itu lebih mudah untuk menyalurkan imajinasinya. Yang keenam, teks anekdot lebih seperti dongeng, tidak seperti teks yang lainnya yang mementingkan kisah nyata. Oke, di sini saya akan menjelaskan struktur-struktur dari teks anekdot tersebut. Pertama ada abstrak. Abstrak ini biasanya menggambarkan awalan dari sebuah keseluruhan cerita teks anekdot tersebut. Kedua, ada orientasi. Orientasi ini biasanya menjelaskan latar belakang atau peristiwa dari teks anekdot tersebut. Ketiga adalah krisis. Krisis ini bertugas untuk menjelaskan masalah utama dari teks anekdot tersebut. Struktur keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi dalam teks anekdot digunakan sebagai pelengkap dari cerita anekdot. Reaksi juga digunakan sebagai permasalahan penyelesaian di dalam cerita anekdot. Struktur terakhir adalah koda. Jadi setelah semua cerita dalam teks anekdot ini sudah tersampaikan, koda digunakan sebagai penutup dan juga sebagai penyampaian pesan dari penulis kepada para pembaca teks anekdot. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot menggunakan kata keterangan waktu di masa lampau. Woi, tugas yang kemarin dikasih sama Bu Epi itu udah aku kerjakan. Lah, emang ada tugas ya? Kau tak tahu? Enggak anjir. Lupa. Yang kedua, teks anekdot menggunakan kata konjungsi atau kata hubung. Contohnya dan, atau, sedangkan, karena, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks anekdot menggunakan kata kerja, misalnya mencuci, menyapu, memasak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu adalah teks anekdot menggambarkan urutan waktu, misalnya dari sebelum dia lahir, dari setelah dia lahir, dan saat remaja, dan lain-lain. Yang kelima, itu adalah teks anekdot menggunakan pertanyaan yang retoris. Jadi maksud pertanyaan retoris ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Manusia itu butuh makan tak? Ada otakmu. Tak ada lah.
Nah, itu adalah contoh dari pertanyaan retoris. Nah, kita kan sudah tahu semua bahwa manusia membutuhkan makanan. Jadi, itu adalah pertanyaan yang tidak masuk akal sama sekali karena manusia membutuhkan makanan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai teks anekdot. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Aulia Nurasana. Saya Rahmasina Lala Putri. Saya Karisma Ahmad. Dan sekian presentasi penjelasan tentang teks anekdot kami. Bye-bye. Teks anekdot ini Ya ampun. Udah bagus anjir. Struktur kelima. Keempat ya? 何お前はもう死んでいる。